Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul,
Bagaimana multimedia? Sudah jam 5. Shalom. Kayaknya belum semangat ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya menyapa kepada OIG tertua sampai yang paling muda. Yang tertua adalah ternyata sekolah minggu. Apa kabar sekolah minggu? Aduh, hanya sedikit sekali. Kakak Evi ulang. Apa kabar sekolah minggu? Puji Tuhan. Apa kabar PPGT? Luar biasa. Nggak kompak nih. Yang di depan juga kan PPGT ya. Apa kabar PPGT? Luar biasa. Haleluya. Apa kabar PWGT? Puji Tuhan. PKBGT siap ya? Salam PKB. Tolepi. Pisan Pak. Haleluya. Semangat, kita akan bersama-sama bersukacita pada sore hari ini. Selamat datang dan selamat bersekutu kepada kita sekalian dalam ibadah perayaan Natal Jemaat Keramat pada hari ini, Sabtu 24 Desember 2022. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada saat ini, yang pertama, pembukaan. Kedua, ibadah Natal yang akan dilayani oleh kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yulia Tanghalayuk dan Bapak Pendeta Amos Patadungan. Yang ketiga, penyerahan bingkisan Natal. Dan acara yang keempat adalah doa syukur dan terakhir penutup. Kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah Natal. Kepada segenap yang bertugas dalam ibadah ini, disilahkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa sukacita Natal sudah menggaung di mana-mana, dari setiap tempat, dari daerah terkecil hingga kota, bahkan ke seluruh dunia. Masa-masa sulit pun telah kita lalui, sehingga kini kita boleh berkumpul bersama di dalam masa raya Natal untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Suatu kebahagiaan jika saat ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini, menikmati kebersamaan dalam sukacita dan damai dari Tuhan. Semua dari kita tentunya merindukan cinta kasih Kristus Tuhan yang menuntun kita ke jalan yang dikehendakinya. Sesuai dengan tema Natal tahun ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hari paling bahagia, pendar lampu kecil-kecil tampak beradu jadi satu, bertautan erat, berlomba memancarkan cahaya. Pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun lalu mengingatkan Sang Juru Selamat telah tiba, bersama sukacita yang lebih mendalam. Pada sebuah kisah gembira, aku tenggelam dalam persaudaraan kepada anak manusia yang pernah mendiam, ditunjukkan oleh gemerlap bintang malam. Yesus, lahirmu membawa bahagia di dunia. Katanya, kelahiranmu sangat sederhana, tetapi membawa sukacita luar biasa. Bagi yang mau percaya, Dia datang untukmu, untuk setiap dosamu dan dosaku. Datanglah padanya, jangan hanya duduk terpaku. Yesus lahir untuk menerimamu. Natal adalah hari paling bahagia dunia. Gema sukacita pasti mengudara
Hidupkan sukacita di setiap lampu kecil yang menyala. Sambutlah dia. Segala puji bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahirannya membawa cinta kasih untuk menggerakkan persaudaraan umat manusia. Haleluya. Ya, haleluya. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan Pangke tu sangana puang kapenomban. Haleluya. Iya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Begitu banyak berkat, damai sejahtera, kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, baik melalui pekerjaan, berkat, pasangan hidup, keluarga, anak-anak, keponakan, cucu-cucu yang boleh Tuhan hadirkan bersama dengan kita.
Oleh karenanya, masih dalam posisi berdiri, mari kita puji nama Tuhan dan menyanyikan, "Hai mari berhimpun." Boleh sambil bertepuk tangan semuanya. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Selamat Natal. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Para malaikat
Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita percaya bahwa hanya Kristus yang mampu membuat kita penuh dan utuh. Dan hanya di dalam Dia, Sang Bayi Natal itu, kita dapat menemukan kedamaian, bahkan di tengah segala hiruk-pikuk pergolakan hidup. Mari kita sembah dan muliakan Dia. Kita nyanyikan Gloria, muliakan Tuhan.
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat tajam, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong kabut bersinar terangkan, harapanku dan doamu kini terkabulkan. Namun di lorong kabut bersinar Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan melakukan prosesi penyalaan lilin sambil menyanyikan Malam Kudus. Sunyi senyap
Bapak Ibu berbagi terang kepada sesama. Kita nyanyikan kembali lagu ini, Malam Kudus Sunyi Senyap, kabar baik menggegam. Sunyi senyap, kabar baik menggegam. Allah surga menyanyikannya. Silakan duduk. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, mari rendahkan hati dalam kesungguhan dan dalam penyesalan, mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Tuhan, dalam perayaan Natal saat ini, Engkau berkenan mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera kepada kami. Kami sadar bahwa kami berdosa kepadamu dan bersalah kepada sesama kami. Demikianlah diri kami dengan Engkau dan juga dengan sesama kami, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Berita Natal akan disampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Mari siapkan bagian firman Tuhan Injil menurut Matius 2 ayat 1 sampai 12. Injil menurut Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sehingga di tahun ini kami diperkenankan untuk memperingati dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Kami tidak ingin Natal berlalu begitu saja, tapi yang kami inginkan Natal memaknai kehidupan kami. Karenanya kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai hamba-Mu, beri hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil menurut Matius 2 ayat 1 sampai 12 berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem
di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat 12 itu menjadi pokok perenungan kita, yang di dalamnya juga terbit tema yang ditetapkan oleh PGI dan KWI. Tema sentral kita tahun 2022, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Suasana dan rasa berbeda saat ini. Setelah 2 tahun kita tidak dimungkinkan untuk merayakan Natal dalam jumlah yang tidak dibatasi. 2 tahun kita ikuti lewat online. Yang datang di gereja hanya yang bertugas melayani. Tapi kesempatan tahun ini kita sudah diberikan ruang terbuka bagi kita untuk kita tanpa dibatasi, walaupun kita tentunya masih dalam kepatuhan protokol kesehatan. Suasana atau rasa sukacita meluap, walaupun ada suasana sukacita yang meluap, tapi 2 tahun kita sudah diajar dengan situasi yang sulit menghadapi pandemi. Di situ ada pengalaman yang berharga. Kita mendapatkan pelajaran untuk tidak fokus kepada diri, untuk tidak fokus pada kesenangan dunia, tetapi kita harus fokus kepada Tuhan. Dan kita harus ingat panggilan kita untuk juga peduli dengan sesama. Sehingga walaupun kita sudah bisa merayakan, tetapi keugaharian atau kesederhanaan itu tetap
karena kita belajar dari 2 tahun kita tidak bisa buat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, saya bertanya, ada sukacita? Amin. Berarti ada sukacita. Pertanyaan ini mau membawa saya untuk mengatakan kepada Bapak Ibu, apakah ketika kita memperingati, merayakan Natal saat ini, kita merayakan sukacita dasarnya karena kita bisa ketemu lagi, kita bisa berkumpul lagi seperti sekarang ini? Ataukah sukacita yang kita peringati dan rasakan saat ini itu adalah karena kita menghayati bahwa ini adalah peristiwa iman yang sangat menentukan keselamatan kita dan kepastian hidup yang kekal? Ini pertanyaan sederhana. Sukacita kita didasari atas apa? Apa karena kita hanya bisa berkumpul dan bertemu, atau karena ada penghayatan yang sungguh bahwa juru selamat kita lahir, kita peringati, karena itu menjadi jaminan dan kepastian keselamatan dan ingatkan dan membawa kita untuk memaknai Natal itu tidak hanya dengan perayaan. Karena dalam kenyataannya jauh-jauh hari kita sudah mulai, karena dikatakan 2022 ini kita sudah bisa merayakan Natal bersama. Maka dengan itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah dimulai pembentukan panitia Natal. Jauh-jauh hari kita sudah mulai mencari dan mengumpulkan dana. Jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah mulai mendekor ruangan supaya kelihatan indah. Di mal-mal juga itu sudah begitu indahnya dekorasi-dekorasi pohon-pohon Natal, pernak-pernik Natal. Pasti di rumah kita juga. Di rumah kita juga pasti sudah mulai mendekor pohon Natal. 2 tahun terakhir kemarin kita tidak terlalu dipusingkan dengan kue Natal. Ya, tapi di tahun ini kita sudah mulai ya untuk menyiapkan kue Natal, termasuk perayaan saat ini. Seksi konsumsi juga siapkan kita konsumsi. Iya. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara sidang masa raya Natal, jangan cuma hanya sibuk dengan pernak-pernik Natal, dengan dekorasi-dekorasi, dengan konsumsi. Tapi tidak menghayati pesan Natal. Banyak kali orang hanya disibukkan dengan perayaan, tapi tidak memaknainya dalam kehidupan ini. Firman Tuhan saat ini mau memberikan pesan untuk bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi dan memaknai kelahiran Yesus sebagai juru selamat dunia. Kita bisa lihat, kita bisa belajar dari 3 tokoh dalam perikop yang kita baca. Tokoh yang pertama adalah ditampilkan oleh Herodes. Yang dimaksud di sini adalah Herodes Agung, karena jelas dikatakan bahwa Herodes Agunglah yang memerintah di zaman kelahiran Yesus. Herodes adalah raja yang sangat kejam. Dialah yang memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki. Semua bayi laki-laki di Yerusalem. Dia sangat kejam karena dia tega untuk membunuh istri, mertua, dan anak-anaknya. Pokoknya siapa saja tidak dipandang. Kalau itu mencurigai atau dicurigai olehnya dapat menggeser tahta kekuasaannya, siapa saja
yang dia curigai atau mengusik kekuasaannya pasti dibunuh. Anaknya sendiri menjelang kematiannya, sebelum dia mati, dia membunuh anaknya karena dia tahu bahwa anaknya mengatakan bahwa kalau ayahku meninggal, saya yang akan menggantikan. Saya yang akan ada di tahta itu. Dibunuh. Itu Herodes. Haus akan kekuasaan menjadikan dia sebagai raja yang sangat kejam. Dan karena itu, ketika ia mendengar dari para Majusi bahwa ada raja di Yerusalem yang akan lahir, maka ia pun berusaha untuk mencari dan berniat membunuh sang raja yang akan lahir itu. Sikap tokoh pertama, sikap Herodes menyambut kelahiran bayi Yesus adalah penuh dengan kebencian. Dia menolak karena tidak mau ada raja yang menyaingi dirinya. Dan karena itu Herodes berniat untuk membunuh Yesus. Tokoh yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat siapa kira-kira tokoh yang kedua itu dari perikop pembacaan kita. Tokoh yang kedua adalah dikatakan para imam dan ahli Taurat. Mereka ini adalah tokoh agama, pemimpin agama, pengajar yang tahu persis tentang kitab suci, tahu hukum Taurat, tahu tentang nubuat para nabi. Karena itu Herodes panggil mereka dan menanyakan tentang kelahiran bayi itu, di mana tempatnya. Mereka bisa jelaskan, iya memang akan lahir Mesias di Bethlehem. Mereka tahu. Tapi apa yang mereka lakukan? Ahli Taurat, para imam yang notabene pemimpin agama, yang tahu persis tempat kelahiran Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak berniat mencari, hanya acuh tak acuh. Tokoh yang ketiga pasti kita tahu, yaitu para Majusi atau orang Majus. Alkitab tidak memberikan penjelasan secara rinci atau pasti tentang siapa orang Majus ini. Yang jelas bahwa mereka adalah non-Yahudi yang tidak tahu tentang nubuat para nabi tentang kelahiran Yesus. Mereka ini hanya dikatakan dari timur, yang diasumsikan adalah orang Media Persia. Para Majusi ini adalah orang yang memiliki pengetahuan, atau bisa dikatakan mereka adalah ilmuwan. Ilmuwan yang bijak, karena Majus berasal dari kata magus. Rupanya magus itu artinya bijaksana atau bijak. Mereka adalah orang-orang ilmuwan yang bijaksana. Ilmu dalam apa? Dikatakan astrologi, ilmu perbintangan. Dan ketika mereka melihat ada bintang, dan bintang itu menurut mereka adalah petunjuk bahwa akan lahir seorang raja yang besar, dan untuk itulah mereka berusaha untuk mencari dengan petunjuk bintang itu. Dan ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, maka dikatakan mereka langsung menyembahnya, mempersembahkan barang-barang yang sangat berharga, emas, kemenyan, dan mur. Setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, ketika mereka hendak pulang, karena dikatakan dalam mimpi mereka sudah diperingatkan jangan pulang lagi ke jalan yang mereka lalui ketika mereka datang, tetapi kembali atau pulang melalui jalan yang lain, maka dengan taat mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam mimpi.
dan mereka tidak menyampaikannya kepada Herodes. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, sikap orang Majus, orang yang punya pengetahuan, seorang ilmuwan, orang yang dikatakan memiliki kemampuan secara material karena mereka datang membawa barang-barang berharga, atau yang biasa kita katakan orang kaya, berpengetahuan karena ilmuwan, kaya lagi. Tapi mereka mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, pergi untuk mencari. Mereka mau merendahkan hatinya, datang menyembah Yesus dan mempersembahkan yang terbaik. Mereka mau mendengar perkataan Allah dan mereka mau taat untuk menempuh jalan lain sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Belajar dari 3 tokoh ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana dengan sikap kita dalam menyambut kelahiran Yesus? Saat ini kita yang ada di sini sedang menyambut kelahiran Yesus. Bagaimana dengan sikap kita? Kita ada pada tokoh yang mana? Bagaimana sikap kita? Pasti di antara kita di sini tidak akan ada yang mau dikatakan saya pada Herodes. Adakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mau memposisikan diri pada tokoh Herodes? Kalau anak-anak sekolah minggu suka tidak sama Herodes ini? Suka tidak sama Herodes? Kenapa tidak suka? Pasti tidak ada yang mau memposisikan diri pada sikap tokoh yaitu Herodes. Dia kejam. Tidak ada yang mau. Tapi coba bertanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapa yang bertahta di hatimu saat ini? Siapa yang bertahta di hidupmu saat ini? Kalau masih ada kejahatan dalam hatimu, kalau pikiran dan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, kalau hati dan hidupmu masih dipenuhi dengan iri, dengki, dendam, permusuhan, berarti di hatimu, di hidupmu yang bertahta adalah egomu. Itu sama artinya kita masih mempertahankan tahta ego atau diri kita. Masih banyak orang, termasuk orang percaya, jangan coba usik harga diri saya. Itu harga mati. Ya. Dan karena itu ketika dia terusik, berbagai macam cara berniat untuk membalaskan. Kalau ini yang terjadi, tidakkah ini adalah model Herodes masa kini? Atau jangan sampai kita layaknya para imam dan ahli Taurat pada saat itu, yang terus-menerus belajar firman Tuhan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, mengatasnamakan pelayanan untuk Tuhan, tapi acuh tak acuh dengan kehadiran Tuhan. Pertanyaan sederhana ialah, apakah semua yang kita lakukan atas nama pelayanan itu tujuannya adalah menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, atau hanya untuk memuaskan dan memuliakan diri sendiri? Seperti para imam dan ahli Taurat yang hanya sibuk untuk menampilkan kesalehan diri, tapi acuh tak acuh terhadap kelahiran Yesus. Apakah kesibukan kita dalam merayakan Natal atau memperingati Natal dengan berbagai pernak-pernik yang indah
itu adalah wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ataukah hanya sekedar mempertontonkan tanpa pemaknaan yang mengubah kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang masa raya Natal, orang Majus adalah teladan yang baik bagaimana sikap hati mereka menyambut bayi Yesus yang lahir. Orang ilmuwan, punya pengetahuan, orang kaya, tetapi dengan sukacita menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencari Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Gereja dekat, sangat dekat. Ada fasilitas kendaraan. Kalau kita tidak punya fasilitas kendaraan, kita dengan mudah untuk bisa ke gereja melalui Grab, ya, dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang banyak yang tidak bersukacita untuk mencari Tuhan dengan alasan sama saja kalau kita ikut online. Betul, sama, berkatnya sama. Tapi Tuhan tahu niat hatimu untuk ibadah. Kalau situasi sudah memungkinkan untuk kita dapat menikmati persekutuan dan berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah jemaat di gereja, kalau Tuhan kasih kita kesehatan yang baik, harusnya ini adalah kesempatan baik untuk kita bersukacita datang menyembah Tuhan. Orang Majus, para Majusi, itu mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mencari bayi Yesus, untuk menyembahnya. Kalau kita bandingkan dengan ayat 16, kita tahu jarak tempuh mereka itu sangat jauh. Ayat 16 katakan begini, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Jadi waktu orang Majus itu bertemu dengan Herodes, Herodes katakan, datang kalau sudah ketemu bayi, datang ketemu saya akan pergi untuk menyembah Yesus. Tapi karena memang sudah diingatkan jangan, karena Tuhan tahu niat hati Herodes untuk membunuh, maka mereka menghindar, tidak menyampaikan. Sehingga kalau kita perbandingkan dengan ayat 16, itu berarti Herodes lama sekali menunggu, mereka tidak datang 2 tahun. Itu perjalanan yang sangat panjang. Kita dari Sukapura, dari Walang, dari Kebun Baru, dari Semper, itu tidak sampai 1 jam, kalau tidak macet kita bisa tiba di gereja. Iya, tapi kadang-kadang ogah-ogahan cari dan sembah Tuhan di gereja. Katakan nanti online. Repot juga kalau berkat Tuhan itu online juga. Iya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan. Orang Majus ketika berjumpa dengan bayi Yesus, mereka menyembah dan memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Banyak orang percaya yang ibadahnya masih sebatas formalitas dan karenanya tidak tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kepentingan diri, untuk kepuasan diri, banyak orang yang berani bayar harga untuk kepuasan dirinya. Tapi untuk Tuhan, kita cari mata uang terkecil. Bedakan memberikan persembahan kepada Tuhan dan memberikan kepada tukang parkir. Pesan Natal tahun ini mau mengingatkan dan menguatkan iman kita. Tinggalkan jalan kehidupan yang sama seperti Herodes, yang hanya berusaha untuk membangun dan mempertahankan tahtanya, yang nyata lewat sikap hidup tinggi hati, angkuh dan kejam. Tinggalkan jalan kesalehan yang berpura-pura seperti imam-imam dan para ahli-ahli Taurat, yang terlihat hidup dan waktunya untuk Tuhan, tapi semuanya adalah kepalsuan dan kepura-puraan. Karena sikapnya acuh tak acuh terhadap kelahiran Yesus. Dengar dan taati perkataan Tuhan sebagaimana para Majusi
tempuhlah jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam pengenalan yang sungguh tentang siapa Allah kita dalam Yesus Kristus, sehingga kita dapat menyembahnya dengan kesungguhan, melayaninya dengan tujuan untuk kemuliaannya, hidup untuk menyenangkan Tuhan. Itulah makna Natal. Sehingga kita tidak hanya sekedar merayakan Natal, habis waktu mempersiapkan segalanya, habis dana sampai puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan juta, tapi tidak di kita. Jemaat Keramat tetap dalam kesederhanaan. Ya, biasanya kalau saya lihat di tempat-tempat yang lain, WA grup itu, sampai kita membutuhkan dana 156 juta, ada yang sampai kita membutuhkan dana 300 juta, ya. Bisa, silakan kita merayakan Natal. Ya. Tapi saya mau katakan, kalau kita hanya merayakan Natal, tidak dengar perkataan Tuhan dan tidak tempuh jalannya Tuhan, tidak ada artinya Natal bagimu. Natal adalah peringatan dan perayaan kasih Allah yang sangat besar bagi dunia. Melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, tapi jangan lupa, Natal adalah peringatan untuk kita tetap berada dalam penantian kedatangannya kembali. Kalau dia datang kembali, dia bukan lagi bayi Natal, tapi dia adalah hakim yang agung. Kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing, apakah kita sudah menjadi pendengar yang setia terhadap perintah Tuhan dan menyatakan ketaatan yang sungguh untuk tempuh jalannya Tuhan. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara-saudara, dan semoga kasih karunia Tuhan memperkenankan kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perintah Tuhan yang dengan setia dilakukan oleh para Majusi. Masing-masing kita yang Tuhan hadirkan dalam dunia ini telah menempuh perjalanan hidup. Natal tahun ini mau menyadarkan kita, apakah jalan hidup yang kita tempuh selama ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Saatnya untuk kita pulang, mengarahkan perjalanan kita sesuai jalannya Tuhan, sehingga ketika Ia datang kembali sebagai hakim yang agung, Dia kumpulkan kita dalam sorganya, menikmati kehidupan yang kekal. Mari bersama kita menaikkan doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Persembahan pujian dari SMGT dan PPGT dan tempat dipersilakan.
Terima kasih PPGT dan SMGT untuk pujiannya. Selamat Natal buat kita semua. Kita akan masuk ke dalam persembahan, tapi sebelum itu ada amplop yang diberikan pada saat Bapak Ibu di bawah. Amplop putih. Amplop putih itu yang akan digunakan untuk memberikan persembahan syukur ulang tahun. Dan di depan boleh diberikan di kotak sesuai dengan bulan lahir masing-masing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan, mari kita dengarkan nats yang terambil dari Matius 2 ayat 11 yang berbunyi, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Yang berkumandang oleh pujianmu.
awal. Untuk selanjutnya ada persembahan pujian dari PWGT dan PKBGT.
Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Ya Yesus, Sang Bayi Natal yang kudus, malam ini kami sungguh-sungguh berbahagia. Kami sungguh-sungguh bersukacita karena kami boleh merayakan kembali hari kelahiran-Mu yang mengingatkan kami kembali betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan mencintai kami, betapa Tuhan peduli kepada kami, sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan bagi kami, agar melalui Dia kami yang beriman kepadanya boleh memperoleh keselamatan. Karena itu ya Tuhan, di malam perayaan Natal bersama dengan jemaat-Mu, ada sukacita besar yang kami boleh alami dan nikmati bersama-sama secara berjemaat. Mulai dari sekolah minggu, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, lansia, bahkan kami semua boleh merayakannya. Biarlah pesan-pesan Natal yang telah kami peroleh, yang baru saja disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Yulia, akan mengingatkan kami semua agar kami tidak seperti Herodes, tetapi kami harus memiliki hati yang bijaksana. Kami harus rendah hati. Sekalipun banyak potensi yang kami miliki seperti orang-orang Majus dari timur. Kiranya pesan Natal yang telah disampaikan hamba-Mu malam ini akan menggelitik kami semua untuk meninggalkan pikiran dan hati kami yang masih merajai seluruh hidup kami seperti Herodes. Tetapi kami harus meninggalkannya karena kami telah mendapat petunjuk untuk menempuh jalan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk pesan Natal malam ini. Janganlah kiranya kami seperti Herodes, mau menjumpai putra-Mu, tetapi masih memiliki pikiran-pikiran yang kotor, masih memiliki pikiran-pikiran yang jahat, yang mau membunuh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, jika malam ini Tuhan sudah menasihati kami untuk meninggalkan kehidupan kami seperti Herodes. Tetapi kami mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, taat kepadanya, dengan tidak kembali kepada jalan hidup kami yang lama, tetapi menempuh jalan lain, yaitu jalan yang telah ditunjukkan Allah
untuk kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Kami yang berdosa ini, Engkau telah ingatkan terus-menerus dengan firman-Mu, agar kami tetap menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan ketika Engkau datang kembali, kami tetap menjadi milik-Mu. Kami tetap menjadi anak-anak Allah yang olehnya akan menikmati kehidupan bersama dengan Allah di dalam sorga. Bapa di sorga, dalam segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami, sehingga kadang-kadang dalam menjalani hidup kami ini, kami masih terus menampilkan sikap dan kepribadian seperti Herodes. Kami mohon Tuhan, maafkan kami. Ampuni kami. Bawa kami untuk menjadi manusia-manusia yang bijak, yang berhikmat seperti hamba-hambamu, orang-orang Majus. Yang penuh kesadaran bahwa tidak ada raja yang lain yang olehnya patut disembah dan dipuji serta dimuliakan selain Raja yang telah dinubuatkan oleh para nabi-Mu, yang disampaikan oleh para imam kepada Herodes, bahwa di tanah Yudea akan lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus, Tuhan, di kota Daud. Karena itu ya Tuhan, biarlah setelah perayaan Natal malam ini, kami betul-betul akan kembali dalam kehidupan kami, tidak lagi menempuh jalan yang lama, jalan yang penuh kebusukan, kekerasan, tetapi kami mau dituntun oleh Tuhan untuk menempuh jalan lain, yaitu jalan yang ditetapkan Tuhan bagi kami menurut kehendak-Mu, firman-Mu kepada kami. Sehingga dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih akan anugerahkan kepada kami ke depan, kami betul-betul akan menjalaninya menurut petunjuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu buat kami dalam perayaan Natal bersama malam ini. Kiranya kehadiran kami malam ini, puji-pujian, persembahan-persembahan yang kami berikan, baik melalui uang maupun melalui nyanyian atau puji-pujian, semuanya bagian dari emas, kemenyan, dan mur yang sama seperti yang dibawa dan dipersembahkan oleh orang-orang Majus. Tuhan berkenan menerima apa yang kami persembahkan, walau mungkin tidak setimpal dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, tetapi inilah yang dapat kami buat, yang dapat kami persembahkan kepadamu. Ajar kami untuk terus mensyukuri keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami melalui kelahiran Kristus di dalam hati kami. Sehingga dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, Kristus akan terus bercahaya, memancarkan sinar ilahi dari dalam diri kami, untuk kemudian dapat menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga
genaplah apa yang Tuhan katakan. Semua mulut akan mengaku dan semua lutut akan bertekuk bahwa Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh merayakan dengan penuh kebahagiaan Natal-Mu malam ini. Terlebih khusus kepada hamba-Mu Ibu Pendeta Yulia yang sudah menguraikan firman-Mu kepada kami semua. Tuhan berkati dalam pelayanan selanjutnya, berkati dalam keluarga. Bapa di sorga, ini syafaat kami, doa syukur kami, bahkan ungkapan terima kasih kami yang kami naikkan kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk ke dalam sambutan. Yang pertama dari laporan Ketua Panitia Natal HRG 2022 kepada Bapak Peter Kiding, kami persilakan. Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Ya, terima kasih. Selamat malam semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku, cucu-cucuku yang penuh dengan sukacita boleh hadir pada malam ini merayakan Natal di Jemaat Keramat. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana kita boleh diberikan kesempatan untuk merayakan bersama-sama Natal pertama sejak 2 tahun lalu. Dan ini luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata dengan apapun, dan kita selalu mengucap syukur. Banyak sekali umatnya, Jemaat Keramat yang hadir pada saat ini. Sekali lagi terima kasih buat kita semua yang sudah menyempatkan diri untuk merayakan Natal pada malam ini. Sehubungan dengan perayaan ini, saya mewakili tim HRG mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin kita dalam ibadah ini. Semoga Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam keluarga, dan kepada lingkungan sekitarnya. Juga kepada Bapak Pendeta selaku Ketua PMG, Majelis, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga acara Natal ini boleh berlangsung. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah membantu kami, baik berupa dana yang sangat mendukung dan membantu acara ini, juga kepada segenap
panitia yang bersusah payah mengatur segala acara ini. Saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Terima kasih atas kerjasamanya. Tim ini sangat kooperatif yang saya rasakan, karena walaupun bagaimana di sana sini pasti ada kekurangan. Perlu kita tahu bahwa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Pendeta bahwa selama ini, dan bukan rahasia lagi, perayaan Natal itu kadang membutuhkan biaya yang sangat besar, dan saya sudah melihat anggaran 2 tahun lalu lebih, ya 2 tahun lebih itu 130 jutaan pada saat itu yang terakhir. Dan ini kami sebagai tim HRG kemarin kami membutuhkan hanya 66 juta, dan itu pun 66.500.000 sesuai dengan proposal yang kami buat. Dan realisasi sampai hari ini dana yang terkumpul itu sekitar 57 juta. Puji Tuhan kami bisa kelola dengan baik dan kami akan pertanggungjawabkan. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu yang belum mendapatkan kalender, karena itu salah satu sumber dana kami, bisa diminta sama Pak Alex atau panitia. Kalau ada yang berminat, itu harganya sudah tertera di situ. Dan mohon maaf ya kalau misalnya ada yang sudah ambil, ini mengingatkan aja, sudah mengambil tapi belum bayar. Atau lupa ya. Kalau sengaja lupa, biasanya tanggal merahnya itu hilang. Iya. Kemudian disadari dalam persiapan Natal ini banyak kekurangan di sana sini. Kami tidak bisa melayani dengan sempurna. Jadi atas saya secara pribadi ketua tim mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Mungkin ada kata-kata kami yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dalam suasana Natal ini. Saya tidak bisa menyampaikan kata sambutan ini terlalu panjang lebar, karena memang sudah diatur dari awal bahwa Natal ini memang kita bikin simpel, buat simpel. Contohnya sesederhana mungkin, karena termasuk puji-pujian. Jadi biasanya semua sektor menyanyi, OIG semua menyanyi, dan ini yang kita gabung adalah PKB dan PWGT, kemudian PKB dan PWGT, PPGT dan sekolah minggu. Jadi hanya 2 puji-pujian malam ini. Jadi ini namanya perayaan Natal minimalis. Ya, konsumsinya juga mungkin minimalis, tapi acaranya sangat luar biasa. Iya. Iya.
Terima kasih juga buat paduan suara PKB dan PPGT dan sekolah minggu. Kuresumanga, Syunuku Indo-Indo dan Ambe-Ambe, anakku dan cucu-cucu. Luar biasa. Waduh, anak-anak bisa melihat kita orang tua kompak menyanyi, dan kita juga orang tua bisa melihat anak-anak kita sampai cucu-cucu bisa banyak begitu menyanyi. Akhir kata, kami selaku tim HRG mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Peter Kiding yang sudah memberikan sambutannya. Yang kedua, ucapan selamat Natal PMG Jemaat Keramat yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Kami persilahkan. Shalom. Selamat malam. Selamat Natal untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa malam ini kita boleh merayakan Natal secara berjemaat. Maksud saya di sini, perayaan Natal yang kita lakukan pada malam ini boleh dihadiri oleh seluruh warga jemaat. Ada sekolah minggu, ada pemuda, ada kaum ibu, ada kaum bapak, ada lansia, bahkan ada banyak simpatisan yang boleh mengikuti perayaan Natal yang kita gelar pada malam ini. Kita bersyukur karena perayaan Natal yang kita lakukan pada malam ini tidak lagi kita lakukan seperti beberapa tahun belakangan ini, di mana perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan itu sangat dibatasi karena adanya pandemi COVID-19. Tapi tahun ini kita diizinkan boleh merayakan Natal secara on-site, sehingga malam ini kita semua warga jemaat seperti yang saya sudah katakan tadi sudah boleh mengikutinya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Nah, hal yang penting setiap kali kita mengikuti atau merayakan Natal bukan sekedar kumpul-kumpul, mengikuti tradisi. Kalau perayaan Natal kita berbondong-bondong datang ke gereja. Tetapi lebih dari hakikat koinonia, yang terpenting di sini adalah bagaimana hikmah Natal itu kita bisa bawa pulang. Tadi secara panjang lebar Ibu Pendeta Yulia sudah menguraikannya. Saya memberikan catatan penting dari apa yang telah disampaikan tadi. Ada dua. Yang pertama, tinggalkan sikap keras di dalam hati kita, seperti karakter Herodes. Jangan lagi ada sikap atau kepribadian seperti Herodes di dalam hati kita.
kita mau datang berjumpa dengan Tuhan, mau datang menyembah Tuhan, tapi hati kita masih dipenuhi dengan karakter Herodes. Bagaimana itu? Jadi tidak masuk akal. Ini motivasi. Jangan sampai kita masih memiliki motivasi seperti Herodes. Datang ke gereja, ceritanya mau berjumpa dengan Tuhan, tapi sesungguhnya bukan mau datang menyembahnya, justru mau membunuh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Itu harus kita tinggalkan. Yang kedua, kita harus memiliki karakter atau kepribadian seperti orang-orang yang datang dari timur. Mereka bukan orang percaya, tetapi mereka menyadari setelah melihat bintang dengan apa yang mereka miliki itu, bahwa itu adalah petunjuk bahwa di sana ada Tuhan. Jadi mestinya kita yang orang Kristen itu jauh lebih mengenal Tuhan daripada orang yang belum mengenal Tuhan. Seperti orang Majus. Tapi banyak orang-orang yang justru belum mengenal Tuhan, tetapi justru mereka punya karakter kepribadian seperti Majusi. Justru mencari Dia dan betul-betul menyembah Dia. Seperti Majusi. Nah, karena itu pesan Natal ini itu yang sangat penting bagi kita. Jadi dua-dua mendapat petunjuk dari Tuhan. Herodes dapat petunjuk dari imam-imam karena dia minta. Lalu imam-imam mengatakan sesuai dengan surat Mika pasal 5 ayat 1, bla 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 bla. Lalu Herodes katakan, pergilah setelah kamu mendapati, beritahukan kepadaku supaya aku juga menyembahnya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Beda dengan Majusi. Setelah mendapat petunjuk dari Tuhan, jangan pulang ke jalan yang lain. Betul-betul mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. La susi lagi itu. Ya, jadi ini cuman ulasan saja ya, bukan berkhotbah 2 kali lagi. Cuman penegasan supaya apa yang disampaikan Ibu Pendeta tadi, catatan penting di situ harus kita perhatikan. Nah, dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun berjalan ini, tahun 2022, ya sudah pasti karakter Herodes masih banyak kita miliki. Setelah perayaan ini, harus ada kesadaran di dalam diri kita meninggalkannya. Bukan hanya para imam atau kami majelis gereja, tetapi seluruh jemaat harus tinggalkan karakter itu. Dan karena itu kita harus saling memaafkan. Jadi bukan hanya kami majelis gereja yang memaafkan warga jemaat, tetapi sebaliknya warga jemaat pun juga
harus memaafkan kami. Karena mungkin ada banyak pelayanan yang kami lakukan tidak seperti, bukan keinginan Bapak Ibu, tapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena itu melalui momen perayaan Natal ini kita harus saling memberi maaf. Jangan minta maaf ya, karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Minta maaf, memberi maaf. Jangan katakan nanti kalau dia datang minta maaf baru saya maafkan dia. Tidak seperti itu ajaran Sang Bayi Kudus. Harus memberi maaf. Itu. Dan terakhir, saya tidak mau berterima kasih karena Pak Musa sudah protes waktu kami rapat. Kalau orang melakukan pelayanan, ngapain diucapin terima kasih? Oh, itu benar, Pak. Kita sepakat. Jadi bukan berterima kasih kepada yang melayani, karena itu adalah panggilan. Kita bersyukur bahwa kita semua mendapat kesempatan boleh melayani. Ada banyak orang yang mau melayani, bahkan ingin terus melayani, tapi kesempatan sudah terbatas. Makanya selagi kita diberikan kesempatan, pergunakanlah waktu itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya mewakili majelis gereja, pimpinan majelis gereja, seluruh OIG, menaikkan syukur kepada Tuhan. Yang pertama, kepada teman-teman majelis gereja, periode 2019 2020-2022 yang sudah boleh memberi diri sebagai teman sekerja melayani Tuhan. Pasti ada banyak kelemahan kita, keterbatasan kita, tetapi Tuhan tahu. Yang penting kita sudah boleh memberi diri untuk melayani. Kita bersyukur bersama dengan teman-teman sekerja. Juga bersyukur kepada pengurus-pengurus OIG periode lalu yang sudah boleh mengangkat tugas dan pelayanan di Aras OIG, baik di sekolah minggu, di PWGT, dan PKB. Kita bersyukur mereka sudah boleh melaksanakan pelayanan dan sudah boleh mengakhirinya. Dan yang terakhir, kita bersyukur bahwa tim HRG yang dikomandai oleh Pak Peter Kiding sudah boleh melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik, sehingga perayaan Natal Jemaat Kramat malam ini boleh terselenggara dengan baik. Catatan dilaksanakan secara ugahari, walaupun tadi komandannya berbicara rendah, tapi dana 60 juta itu masih besar. Masih besar. Iya. Kita berharap betul-betul kita ugahari melaksanakan perayaan Natal itu
tidak menguras pikiran, terutama mencari dana dan mendatangi jemaat-jemaat yang juga pusing kepalanya. Tahun ini ada Natal sekolah minggu di PWGT, PPGT, PKBGT gabung. Ya, jadi itu semua ya menguras kantong. Kalau digabung ya berapa? Hampir 200 juta. Melebihi dari apa yang dikatakan Pak Kiding tadi. Ya, karena itu kan Natal jemaat. Natal jemaat berarti ada sekolah minggu Natal, ada PPGT Natal, itu kalau digabung itu berapa? Cuma tadi yang diterangkan oleh Pak Ketua tadi itu secara kolektif dirayakan. Tapi kalau digabung berapa? Bukan uga hari lagi, tapi pesta pora. Sementara banyak kondisi-kondisi pelayanan yang membutuhkan dana yang urgen. Ya, kalau ada jemaat yang tanya, apa itu Pak Pendeta? Nanti tanyakan kepada majelis gereja, apa-apa saja yang urgen. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Ya, kita bersyukur bahwa malam ini perayaan Natal boleh dilaksanakan. Tapi ini perayaan Natal secara berjemaat. Besok tanggal 25 kita masih merayakan Natal secara umum. Jadi semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan hari kelahirannya. Tugas tim HRG belum berhenti di sini. Masih ada HRG 25, 31 dan 1 Januari. Ya. Jadi puji syukur kita semua boleh melaksanakan perayaan Natal dengan penuh sukacita. Semoga kita semua kembali ke rumah masing-masing membawa pesan-pesan Natal yang disampaikan Ibu Pendeta tadi, lalu kita bisa tidur nyenyak, boleh bangun besok pagi bernatal lagi. Kurre semangat. Ya, sambutan yang ketiga, ucapan selamat Natal BPK Pulau Jawa yang akan diwakili oleh Ibu Yeni Solo. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ya, saya tidak akan berlama-lama, Tante Lena sudah memberi kode. Baik Bapak Ibu yang terhormat PMG Jemaat Kramat, Bapak Ibu rekan-rekan majelis yang saya kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang saya kasihi dan banggakan di dalam Tuhan Yesus. Saya atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa malam hari ini kita boleh bernatal bersama setelah 2 tahun kita di dalam masa pandemi. Malam hari ini di lingkup klasis ada 6 jemaat yang merayakan Natal secara bersama-sama. Jadi kami pengurus berbagi tugas untuk menyampaikan pesan dan selamat Natal kepada Bapak Ibu, saudara terkasih. Dari tema kita pada malam hari ini dan dari pembacaan kita tadi, Ibu Pendeta sudah mengulas 3 tokoh yang patut kita pelajari.
Di dalamnya banyak hal yang boleh kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan saya tidak akan membahas itu karena sudah dibahas oleh dua pembicara sebelumnya, baik oleh Ibu Pendeta Yulia maupun oleh Bapak Pendeta Amos. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa pesan buat kita semua berkaitan dengan memasuki tahun 2023. Menjelang mengakhiri tahun 2023, 2022, saya hanya ingin kita merenung sejenak apa yang telah kita lakukan di dalam tahun 2022. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita dan kita ada sampai pada hari ini. Banyak saudara kita, orang tua kita, anak kita yang sudah meninggalkan kita di masa pandemi. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita meninggalkan keegoisan kita, kesibukan kita. Mari kita membuka diri kita, menciptakan kebersamaan di dalam keluarga yang mungkin selama ini sudah terabaikan oleh kesibukan kita masing-masing. Mari kita merentangkan tangan kepedulian kita kepada sesama anggota jemaat yang membutuhkan, yang mungkin juga terabaikan di tengah-tengah kesepian dan keramaian dan sedang mengalami kematian di tengah-tengah kehidupan yang hiruk-pikuk. Dalam terang Natal pada malam hari ini, kita diajak untuk semakin bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial, semakin arif dalam mewartakan kasih, memanfaatkan konten-konten kreatif dalam meningkatkan ekonomi keluarga, menata dan menciptakan lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Saya sangat setuju dengan keugah harian. Jikalau ibu-ibu bahkan anggota jemaat mau melakukan perubahan, laksanakan program ini. Program ini, keugah harian, adalah salah satu program emas dari PWGT untuk 5 tahun ke depan. Namun, ugah harian tidak dapat terlaksana dengan baik jikalau hanya ibu-ibu PWGT yang memprogramkan. Mari majelis gereja dan OIG yang lainnya mendukung kegiatan ini, yaitu keugah harian, sehingga pola hidup kita, pola pikir kita boleh berubah. Semoga dalam menyambut Natal dan merayakan Natal hari ini, kita sungguh merasakan kasih Allah di penghujung tahun 2022. Dengan memaknai tema Natal, pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain, artinya mencerminkan kebersamaan Allah dengan umatnya, menimbulkan rasa aman karena Allah selama ini bersama dengan kita, membangun keakraban karena Allah tidak jauh dari kita, membuat kita merasa tentram karena semua persoalan pasti ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Atas nama Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Badan Verifikasi Pulau Jawa, dan pengurus OIG Klasis Pulau Jawa mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal malam ini. Jemaat berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru
dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, sidang Masarian Natal, pergilah, berjalanlah pada jalan yang dikehendaki Tuhan bagimu. Kiranya Tuhan menolong saya. Mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Masih dalam posisi berdiri, kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Desember 2022, kiranya sukacita dan damai Natal menetap di hati kita masing-masing. Karena itu saya undang jemaat untuk menyanyikan selamat hari Natal sambil mengucapkan salam kepada kanan kiri masing-masing. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru.
Puji Tuhan. Ada sukacita malam hari ini? Luar biasa. Masih semangat ya? Amin. Ya. Demikianlah acara yang kedua, yaitu ibadah perayaan Natal Jemaat Keramat telah kita lalui bersama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengutus kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk dan Bapak Pendeta Amos Patadungan, bahkan segenap Bapak Ibu Majelis, juga Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang boleh mengangkat tugas pelayanan mewakili segenap unsur OIG pada malam hari ini, juga tim multimedia, sound system, bahkan kita semua boleh semangat bersuka cita mengikuti pelayanan dalam ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Luar biasa. Semangat lihat dekorasi sudah beberapa hari ini ya. Luar biasa. Mata kita betul-betul dimanjakan dengan ornamen-ornamen Toraja, baik di lantai 2 di ruang ibadah ini, bahkan di bawah. Pokoknya katanya anak-anak sekarang instagramable. Jadi semua spot-spotnya mantep untuk foto-foto. Jangan sia-siakan. Terima kasih buat tangan yang luar biasa boleh bekerja dengan penuh sukacita tanpa lelah. Ya, pohon Natal yang indah, bahkan kita semua boleh merasakan sukacita pada malam hari ini. Amin. Ya. Dekorasinya Toraja. Tetapi mungkin tanya, jangan sampai sini mikwa ona malulung ora tu penena Pak Pendeta. Ya, seperti yang sudah di-share dalam warga jemaat, guru warga jemaat oleh panitia, bahwa dress code kita ada nuansa baju adat Nusantara. Kok ya teku pakai, katanya orang ini sudah kasihan. Karena saya tidak tahu juga. Ini katanya baju apa ini? Betawi, puji Tuhan ya. Kalau orang Maklulung ditutup pasti ini kan tidak ji ya. Ini adat saja ya. Ada juga yang pakai baju Toraja, kemudian ada juga yang berbatik ria. Kok termasuk itu baju Nusantara, baju kebanggaan kita. Ya, terima kasih apresiasi dari kita semua, kita beri aplaus. Puji Tuhan ya. Tang dia mau gemira teh. Ya, sabar ya. Masih ada acara beberapa, sedikit saja, yaitu penyerahan bingkisan Natal. Penyerahan bingkisan Natal yang pertama kepada Bapak Pendeta Amos Patadungan. Mohon bisa maju ke depan. Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Jikalau ada keluarga dari orang tua kita, keluarga Bapak Pendeta Tandilolo, kalau ada mohon bisa maju ke depan juga. Kemudian atau yang mewakili bisa. Dan juga keluarga dari orang tua kita Bapak Pendeta Manting dan Raka. Silakan. Oke. Oh iya. Dari depan meminta kesediaan Ibu Yeni untuk mewakili kedua orang tua kekasih kita, dan bingkisan Natal ini akan diberikan atau diserahkan oleh Ketua Panitia Natal Bapak Peter Kiding. Disilakan. Ya, langsung sekaligus untuk dua orang tua kita ya. Untuk keluarga Bapak Pendeta Tandilolo dan juga keluarga Bapak Pendeta Manting. Ya, foto dulu.
Baik, terima kasih. Kemudian bingkisan Natal yang kedua akan diserahkan untuk pengerja gereja kepada Ibu Lina Singkali, Bapak Amos Pariang, Bapak Sadirun dan Saudara Alex untuk bisa maju ke depan menerima bingkisan Natal dari panitia. Ya, ini tanda kasih dari warga jemaat sebenarnya juga ya, baik kepada Bapak Pendeta, juga kepada pekerja gereja melalui panitia Natal malam hari ini. Silakan maju ke depan, Ibu Lina. Oke. Baik. Oh, rupanya Ibu Lina agak tidak bisa hadir ya. Mungkin ada sang suami terkasih, Bapak Arang, bisa mewakili? Oh, tidak juga. Kodenya Kakak Aca dari belakang. Baik. Ya udah, nggak apa-apa. Ada Arang, aduh iya. Ada Kakak Arang. Pintar sekali ya, wakili Mama. Ya, bingkisan Natal ini yang akan diserahkan kepada pengerja gereja. Ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulia Tangalayu. Disilahkan. Baik, bisa foto dulu. Oke, terima kasih Ibu Pendeta dan saudara-saudara, juga adik Arang. Kemudian bingkisan Natal yang ketiga akan diserahkan untuk anggota diakonia Jemaat Kramat, ada 3 orang. Jika hadir mohon bisa maju ke depan, Ibu Dina Lisya, Ibu Twina Ruru dan Saudara Arnold atau yang mewakili. Kalau tidak ada dari komisi diakonia mungkin kami mohon kesediaannya maju ke depan ya. Bisa Ibu Henny Embang atau Ibu Elis Tandiontong. Oke, ada Ibu Elis Tandiontong. Ya, ini dari Komisi Diakonia Jemaat Kramat. Dan yang akan menyerahkan dari Komisi Diakonia juga Ibu Martina Burakidi. Hadir? Ya, masing-masing memang anggota diakonia kita ini sedang dalam kelemahan tubuh ya, jadi memang berhalangan untuk hadir, tapi akan disampaikan bingkisan Natal ini kepada mereka. Iya. Termasuk mereka foto-foto toh? Oh, termasuk nih. Baik. Ya, terima kasih. Acara yang berikut yaitu penyampaian atau warta bagi kita semua, mohon diperhatikan. Besok Minggu tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Dan kita akan bersama-sama beribadah bersama, tetapi hanya dilaksanakan 1 kali pada pukul 9.30 WIB atau setengah 10. Jadi ini semua bergabung di 1 jam ibadah besok pagi. Oke, kemudian ibadah kunci tahun pada hari Sabtu ya.
31 Desember. Itu juga ibadah dilaksanakan 1 kali, ibadah kunci tahun, dan akan dilaksanakan pada pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Mohon diperhatikan, dan juga kepada Bapak Ibu Majelis dan segenap saudara-saudara yang akan mengangkat tugas pelayanan dalam 2 jam ibadah tersebut dapat dilihat dalam warta jemaat yang sudah tentunya kita terima pada hari Minggu yang lalu, dan mohon diperhatikan untuk tugas masing-masing supaya bisa mempersiapkan diri. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu kita akan istirahat dan akan menikmati jamuan berkat dari kita untuk kita, ya, melalui panitia. Dan sebelum menerima berkat Tuhan ini, kita akan dipandu doa makan oleh Ibu Penatua Alfrida Parura Kasiahen. Disilakan Ibu. Bapak Ibu sidang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman kebenaran Tuhan, dan saatnya kita akan menerima berkat berupa makan dan minum melalui saudara-saudara kita tim HRG. Mari kita berdoa. Betapa kami tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini Engkau boleh memperkenankan kami untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan, yang hamba-Mu sudah sampaikan kepada kami masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan di dalam beriman kepadamu kami tidak mengeraskan hati seperti Herodes, seperti para imam, tetapi kami mau menjadi para majusi yang selalu dengan penuh sukacita untuk menerima akan kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebersamaan kami pada malam hari ini di dalam bersukacita merayakan hari kelahiran-Mu. Melalui anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam tim HRG, kami akan dijamu berupa makan dan minum. Sebelum kami satukan dengan tubuh jiwa kami, mari Bapa, Engkau kuduskan, sucikan, dan melalui makanan ini ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan, untuk kami boleh melanjutkan hidup yang Engkau masih perkenankan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mesambut berkat-Mu dengan ucapan syukur limpah terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Ibu Penatua Alfrida Kasiaheng sudah memandu kita dalam doa. Kita masuk dalam penutup. Demikianlah rangkaian acara ibadah perayaan Natal Jemaat Keramat tahun ini, tahun 2022. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Natal Desember 2022 dan selamat menyambut tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di tahun berikutnya. Selamat Natal, selamat malam. Yang tugas berdoa di mana? Sini saja. Yang bertugas mohon berkumpul di depan untuk berdoa.